Shalom dan selamat berjumpa kembali, saudaraku, Bapak, Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada minggu ini, Minggu Quasi-Modogeniti, kita kembali akan bersekutu dalam firman Tuhan. Mari kita awali perjumpaan ini dengan terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di minggu ini, Minggu Quasi-Modogeniti, ditetapkan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-6. Saya akan bacakan demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan yang diikat oleh topik berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Saudaraku, ayat yang saya bacakan ini adalah kisah pertobatan seorang rasul Tuhan, Paulus, yang namanya lebih populer dulu Saulus. Saulus adalah tokoh yang sangat anti-Kristus, yang sangat membenci kekristenan. Dia tidak hanya anti-Kristus, dia tidak hanya benci kekristenan, tapi Saulus ini sangat aktif untuk mengejar, menganiaya, dan membunuh orang-orang yang mengaku Kristen. Paulus selalu melakukan itu. Dan yang menarik, saudaraku, Saulus melakukan itu tidak pernah merasa bersalah. Justru sebaliknya, dia merasa Saulus melakukan ketaatan kepada firman Tuhan. Dia melakukan tindakannya atas nama firman Tuhan. Bahkan dia merasa pahlawan, pembela ajaran Allah. Maka Saulus tidak pernah berencana untuk berhenti melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu. Dan orang-orang Yahudi, imam-imam besar, pemimpin-pemimpin agama Yahudi memberi keleluasaan kepada Saulus untuk melakukan tindakannya, supaya menghanguskan, memusnahkan kekristenan dari dunia ini. Itulah misi mereka. Dan orang-orang Kristen itu sangat ketakutan mendengar nama Saulus, sangat-sangat ketakutan waktu itu. Saulus diberi kuasa yang sangat besar. Dia memiliki wibawa. Dia seorang intelektual, dia seorang Farisi. Maka sangat sempurnalah kebesaran namanya untuk ditakuti orang-orang Kristen waktu itu. Saudaraku, namun dalam bacaan kita, ketika Saulus sudah mendapat kuasa penuh dengan surat-surat resmi untuk menghabisi orang-orang Kristen di Damsyik, lalu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berseru, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saudaraku, hanya suara itu, Saulus yang hebat itu, yang punya kuasa besar itu, yang berwibawa itu, yang memiliki wawasan yang luas itu, rebah, ketakutan, tak berkutik. Ternyata berhadapan dengan kuasa Yesus, kuasa Paulus itu tidak ada apa-apanya, tidak boleh dibandingkan. Dia sangat kerdil dan rapuh.
Dia ketakutan sekali. "Siapakah engkau Tuhan?" kata Saulus di dalam perjumpaannya dengan Yesus. Yesus mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudaraku, dari perjumpaan itu terjadi sebuah perubahan yang sangat drastis, seperti topik kita, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Saulus yang tadinya membangga-banggakan jabatannya, intelektualitasnya, dan segala pengaruh yang dimilikinya, mengatakan, "Apa yang tadinya aku banggakan, aku anggap keuntungan, sekarang kuanggap kerugian, bahkan kuanggap sampah." Filipi 3 ayat 7-8. Itu kesaksian Saulus ketika sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada perubahan. Lalu bukan hanya berubah dalam pikiran, tetapi dalam tindakan-tindakannya juga Saulus berubah. Quasimodo geniti, seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin air susu yang murni dan rohani. Saulus yang tadinya melakukan tindakan selalu didasarkan pada intelektualitasnya, kepada kepandaiannya, kepada saran-saran dari orang-orang sekitarnya. Sekarang Saulus hanya bergantung kepada firman Tuhan. Di ayat 6 tadi dikatakan, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus berbuat tidak lagi sesuai dengan keinginannya, tidak lagi sesuai dengan pikirannya, tetapi sesuai dengan perintah firman Tuhan Yesus yang telah berjumpa dengannya. Dia tergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan Yesus. Quasimodo geniti, itulah nama minggu kita. Seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin air susu yang murni dan rohani. Bayi yang baru lahir tentu sangat tergantung kepada air susu ibunya. Dia tidak akan bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik dan sehat kalau tidak mengkonsumsi air susu ibunya. Seperti itulah Saulus yang baru lahir melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia selalu tergantung kepada firman Tuhan Yesus dan dia selalu dikendalikan oleh firman Tuhan Yesus. Perubahan yang sangat drastis. Saudaraku, masa lalu Saulus tidak menghalangi dia untuk mendapat keselamatan, sebab Tuhan Yesus membuka kesempatan, membuka pintu lebar-lebar supaya setiap orang mendapat keselamatan, apapun masa lalunya, siapapun dia. Maka masa lalu kita jangan membuat kita terhalang untuk mendapat keselamatan itu. Saulus masa lalunya selalu merasa benar, selalu merasa baik, selalu merasa berjasa, selalu merasa melakukan firman Tuhan. Kini dia tinggalkan itu. Dia sepenuhnya berserah dan bergantung kepada firman Tuhan Yesus. Kita juga punya masa lalu. Mungkin masa lalu kita adalah masa lalu yang penuh kesuksesan, masa lalu yang penuh kebahagiaan. Mungkin kita merasa benar, mungkin kita merasa baik atau merasa berjasa. Atau mungkin masa lalu yang buruk, yang penuh dengan trauma, kegagalan, kekecewaan. Itu tidak akan menghalangi kita untuk mendapat keselamatan jiwa. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubah segalanya. Siapapun berhak untuk diselamatkan. Saudaraku, ini adalah minggu pertama setelah Paskah. Minggu pertama yaitu minggu Quasimodo geniti. Kita telah dilahirkan seperti bayi. Paskah itu adalah melahirkan kita kembali. Kita telah disatukan di dalam kematian Yesus dan kebangkitannya. Kita telah menjadi satu dengan Dia. Kita dilahirkan menjadi bayi yang baru lahir. Quasimodo geniti. Maka bayi yang baru lahir harus selalu tergantung kepada air susu yang murni dan rohani, supaya dia bertumbuh dengan sehat.
tidak cacat. Dan kita juga pertumbuhan iman kita harus sehat, yaitu tentu harus tergantung kepada firman Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, itulah yang menjadi teladan bagi kita. Tuhan Yesus di dalam penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya meninggalkan teladan dan tiruan bagi kita untuk kita hidupi, untuk kita jalani, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus selalu sabar di dalam setiap penderitaannya. Dia tekun dan selalu hidup dalam doa, dan dia setia dan taat kepada ketetapan Allah yang mengutusnya. Maka itulah juga yang menjadi karakter kita, kehidupan kita, menjadi orang yang sabar, yang tekun dan setia. Perubahan-perubahan ini harus kita tunjukkan di dalam perilaku hidup sehari-hari sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, sebagai orang yang sudah merayakan Paskah, maka hidup seperti bayi yang baru lahir. Quasi-modogeniti, itulah menjadi kehidupan kita, menjadi karakter kita, sabar, tekun, dan setia, selalu berharap dan hidup dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan menerima mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Apapun yang kita miliki, intelektualitas kita atau penguasaan teknologi atau kuasa atau harta benda, apapun itu, tidak bisa dibandingkan dengan kuasa yang dimiliki Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Saulus yang memiliki kuasa, yang memiliki banyak hal, yang memiliki banyak kelebihan, yang memiliki nilai-nilai plus di dalam kehidupan sosial, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Yesus Kristus. Berhadapan dengan Yesus Kristus, dia menjadi sangat kerdil, lemah, tak berdaya, rebah. Kita juga, apapun yang kita miliki, itu harus diletakkan di bawah salib Kristus dan berserah penuh kepadanya untuk dikendalikan dan dituntun olehnya. Itulah perubahan hidup yang diinginkan oleh Yesus, bergantung sepenuhnya kepadanya. Quasi-modogeniti. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami telah disegarkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus sangat penting untuk mengubah kami supaya karakter dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya jangan kami bergantung kepada kemampuan kami, kepada lingkungan sekitar kami, tapi kami hanya mau bergantung kepada firman-Mu, mau dikendalikan oleh firman-Mu, mau dituntun dan belajar dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Minggu Quasi-modogeniti, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.